Pernah nggak lo ngerasa seperti selalu berada dalam posisi berhutang, padahal lo nggak pernah benar-benar meminjam apapun? Mereka yang traktir makan, tapi kemudian di tengah pertengkaran tiba-tiba nama restoran itu disebut. Mereka yang bantu lo waktu susah, tapi setiap kali mereka butuh sesuatu, cerita itu muncul lagi, dengan detail yang semakin bertambah setiap kali diceritakan. Mereka yang bilang nggak apa-apa, aku ikhlas. Tapi ikhlas mereka selalu punya tanggal kedaluarsa yang tidak pernah lo tahu kapan habisnya. Dan yang paling membingungkan, lo bahkan tidak selalu ingat menyetujui pertukaran itu. Lo nggak pernah bilang, oke, kalau kamu bantu aku sekarang, aku akan berhutang selamanya. Tapi entah bagaimana, kontrak itu sudah berjalan. Dan lo yang menanggung cicilannya, dalam bentuk rasa bersalah, dalam bentuk mengiyakan hal-hal yang tidak lo inginkan, dalam bentuk diam ketika seharusnya lo bicara. Ini bukan kebetulan, dan ini bukan karena lo lemah. Ini adalah salah satu strategi paling tua dan paling efektif yang digunakan orang toksik untuk mempertahankan kendali, menciptakan utang budi yang tidak pernah benar-benar bisa lunas. Bukan karena jumlahnya terlalu besar, tapi karena mereka yang memegang catatannya, dan mereka yang memutuskan kapan lo sudah cukup membayar. Spoiler, jawabannya tidak pernah cukup. Tapi ada hal-hal yang bisa lo lakukan, bukan untuk melawan mereka secara frontal, bukan untuk jadi orang yang tidak tahu terima kasih, tapi untuk memutus siklus itu dari akarnya. Hari ini kita akan bahas satu persatu. Pertama, kenali dulu bagaimana utang budi palsu itu diciptakan. Sebelum lo bisa memutus sesuatu, lo harus bisa melihatnya dengan jelas. Orang toksik tidak menciptakan utang budi dengan cara yang kasar dan terang-terangan. Kalau seperti itu, lo akan langsung sadar dan menolak. Mereka melakukannya dengan cara yang terasa seperti kebaikan. Mereka hadir di momen lo paling rentan. Mereka menawarkan bantuan ketika lo tidak dalam posisi untuk menolak. Mereka melakukan sesuatu yang memang lo butuhkan, tapi dengan satu lapisan tak terlihat di bawahnya. Ekspektasi yang tidak pernah diucapkan. Kebaikan yang sehat tidak meninggalkan tagihan. Seseorang yang benar-benar memberi dengan ikhlas tidak akan menyebut pemberiannya kembali saat sedang berargumen. Mereka tidak akan menggunakannya sebagai alasan mengapa lo harus menerima perlakuan yang tidak seharusnya lo terima. Kalau setiap kebaikan yang mereka lakukan terasa seperti investasi yang sedang menunggu imbal hasil, itu bukan kebaikan. Itu transaksi yang ketentuannya hanya mereka yang tahu. Dan lo tidak pernah benar-benar menandatangani apapun. Kedua, berhenti mencoba melunasi utang yang definisinya terus berubah. Ini yang paling menguras energi. Lo coba membalas, lo traktir mereka makan, lo bantu mereka pindahan, lo ada di sana waktu mereka butuh. Dan sesaat, rasanya seperti lo sudah membayar lunas. Tapi tidak lama kemudian, biasanya tepat di saat lo mulai menegakkan batas atau menolak sesuatu, catatan lama itu muncul lagi, dengan tambahan baru. Yang perlu lo sadari adalah ini, lo tidak bisa melunasi utang yang jumlahnya ditentukan oleh orang lain secara sepihak kapanpun mereka mau. Mencoba melunasinya bukan solusi, itu hanya memperpanjang permainan dengan aturan yang tidak pernah lo setujui. Satu-satunya cara untuk keluar bukan dengan membayar lebih banyak, tapi dengan berhenti mengakui bahwa utang itu ada sejak awal. Ketiga, ubah cara lo menerima bantuan dari mereka sejak dari awal. Ini langkah yang paling praktis dan paling bisa lo mulai hari ini. Ketika orang toksik menawarkan sesuatu, bantuan, hadiah, waktu, perhatian, ada jeda singkat yang sangat penting sebelum lo menerimanya. Di jeda itu, ada satu pertanyaan yang perlu lo tanyakan pada diri sendiri. Apakah aku siap dengan kemungkinan bahwa ini akan disebut lagi suatu hari nanti? Bukan berarti lo harus menolak semua kebaikan dari semua orang. Tapi ketika lo punya riwayat dengan seseorang yang selalu menggunakan kebaikannya sebagai alat, maka menerima bantuan mereka lagi adalah sesuatu yang perlu lo lakukan dengan mata terbuka, bukan dengan harapan bahwa kali ini akan berbeda. Kalau lo memang perlu menerima, terima dengan jelas. Ucapkan terima kasih secara eksplisit dan spesifik di saat itu juga. Dokumentasikan secara verbal. Aku sangat menghargai ini. Jangan biarkan ada ruang abu-abu tentang apakah lo sudah berterima kasih atau belum, karena ruang abu-abu itu yang nanti akan mereka isi dengan versi cerita mereka sendiri. Dan kalau situasinya memungkinkan, pertimbangkan untuk tidak menerima sama sekali. Kemandirian dari orang toksik bukan keangkuhan, itu perlindungan. Keempat, bicarakan ekspektasi sebelum bantuan diberikan, bukan sesudahnya. Orang toksik sangat menghindari percakapan eksplisit tentang ekspektasi, karena kekuatan mereka justru ada di ketidakjelasan. Selama tidak ada yang pernah diucapkan secara terang, mereka bebas mendefinisikan ulang apa yang mereka berikan
dan apa yang mereka harapkan kembali, sesuai kebutuhan mereka saat itu. Jadi, ganggu permainan itu dengan membuat semuanya eksplisit di awal. Ketika mereka menawarkan sesuatu, tanya langsung, dengan nada yang hangat dan santai, bukan konfrontatif. "Makasih ya, ini kamu lakukan karena mau bantu, atau ada yang bisa aku bantu balik?" Kalimat sederhana itu memaksa percakapan keluar dari zona abu-abu. Reaksi mereka akan memberitahu lo banyak hal. Orang yang memberi dengan tulus biasanya akan menjawab dengan mudah. "Gak ada, santai aja." Sementara orang yang memberi dengan agenda seringkali akan terlihat tidak nyaman dengan pertanyaan itu, karena pertanyaan itu mengambil kendali dari tangan mereka. Kelima, ganti rasa bersalah dengan penilaian yang jernih. Senjata utama dari utang budi palsu adalah rasa bersalah. Dan rasa bersalah bekerja sangat efektif, karena ia terasa seperti suara hati nurani lo, bukan seperti manipulasi dari luar. Jadi, ketika rasa bersalah itu datang, jangan langsung bertindak atas dasar itu. Tanyakan dulu, aku merasa bersalah karena aku memang melakukan sesuatu yang salah, atau aku merasa bersalah karena seseorang berhasil membuat aku merasa begitu? Dua hal yang sangat berbeda. Yang pertama perlu ditindaklanjuti. Yang kedua perlu diperiksa, bukan dituruti. Rasa bersalah yang sehat datang dengan kejelasan. Lo tahu persis apa yang lo lakukan, kenapa itu salah, dan apa yang bisa lo perbaiki. Rasa bersalah yang ditanam orang toksik biasanya datang dengan kabut. Lo merasa salah tapi tidak yakin atas apa, lo merasa berhutang tapi tidak ingat kapan lo meminjam. Kabut itu bukan kebenaran, itu adalah kondisi yang mereka butuhkan agar lo tetap bisa dikendalikan. Ada satu hal yang ingin gua garis bawahi sebelum kita selesai. Semua yang kita bahas hari ini bukan tentang menjadi orang yang tidak berterima kasih. Bukan tentang menghapus semua kebaikan yang pernah orang lain lakukan untuk lo. Terima kasih adalah hal yang indah, dan rasa syukur yang tulus adalah salah satu kualitas terbaik yang bisa dimiliki manusia. Yang kita lawan bukan kebaikan. Yang kita lawan adalah kebaikan yang dijadikan rantai. Lo bisa menghargai seseorang yang pernah membantu lo, dan di saat yang sama menolak untuk diperlakukan buruk atas dasar bantuan itu. Dua hal itu bisa hidup berdampingan. Lo tidak harus memilih antara menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang punya harga diri. Lo berhak menjadi keduanya. Kalau selama ini lo merasa terjebak dalam siklus utang budi yang tidak pernah habis, lo bukan sendiri. Dan lo bukan orang yang lemah. Lo hanya seseorang yang terlalu lama bermain di lapangan dengan aturan yang memang dirancang agar lo tidak bisa menang. Tapi sekarang lo sudah tahu aturan itu. Dan seseorang yang sudah tahu permainannya tidak bisa dipermainkan dengan cara yang sama lagi. Tulis di kolom komentar pengalaman kamu ngadepin orang toksik yang suka bikin kamu utang budi. Siapa tahu cerita lo bisa jadi pengingat buat orang lain yang lagi ngerasain hal yang sama. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay sane, stay high value.